ada yang namanya layout ya. Ini yang filenya itu yang .xml. Ya kemarin kan udah ada dipelajarin linear layout, terus relatif ya kalau nggak salah. Terus juga yang paling baru itu nanti kan ada juga yang constraint layout ya. Constraint layout. Nah, terus apalagi nih yang di UI? Yang related dengan UI adalah navigation. Navigation ini ya buat pindah ya dari satu page ke page lain kayak gitu. Terus yang penting juga adalah ini ya, resource. Resource ini termasuk kita nanti bakal nge-handle misalkan handle different screen ya. Terus different API version ya. Different screen kan ya kalian tahu ya, HP Android terutama kan screen-nya multiple, banyak banget ya. Terus untuk API versionnya juga beragam ya, dari 16 harusnya masih disupport kalau nggak salah, sampai yang paling baru 30 ya kalau nggak salah ya. Dan itu kan API version related dengan OS-nya juga ya, apakah OS 10, 11, 9 dan seterusnya. Nah, gimana cara resource itu untuk yang handle gimana caranya supaya tampilannya masih benar kalau ditampil di screen yang lain ya. Ini kalau nggak salah kemarin juga dicontohin ya. File taruh di mana. Nah, kemudian yang satu lagi adalah tentang theme dan style. Ini .xml juga ya. Ini related dengan gimana warnanya, gimana mau warna button atau bentuk buttonnya kayak gimana, itu diatur di XML ini juga ya, theme and style. Nah, karena nanti bikin harus gimana caranya supaya bisa dipakai berulang-ulang, dan mungkin kalau nanti pakai kalau misalkan ada night mode atau apa, itu bisa langsung ke apply ke semua ya. Ini theme and style. Nah, untuk Android sendiri ya, theme dan style ini ada di material desain ya. Ada panduan ya. Material desain. Jadi nanti paketnya ini ya. Untuk linknya ceknya di material IO. Itu kalau misalkan cek ya, best practice dari bikin theme sama style di Android ya. Ya ini agak mirip kalau di web itu CSS-nya. Cuma beda konsep juga sih. Cuma ya kira-kira kayak gitu. Ya. Ini user interface-nya. Bagian satu. Nah, kemudian ada lagi saya pisah bagian network ya. Oke, network ini yang dimaksud network adalah ketika kita untuk connect ke cloud ya. Jadi kan semua apps yang mostly kan tentunya bisa narik data dari internet, macam login atau nampilin data atau submit data, itu kan ya pasti kan data dari internet ya. Nah, itu nanti misalkan buat fetch and data, nanti kita pelajari juga ya, nanti ada ininya sendiri. Kemudian ada lagi saya sering nyebutnya data ya. Beberapa orang sih ngegabungin data sama network. Ini bebas-bebas aja. Ini data maksudnya local storage yang kita bahas di sini. Ya, local storage apa bedanya? Kalau yang tadi kan ngambil datanya via internet, nah yang ini dari HP sendiri ya, dari lokal HP sendiri, ya dari memori di HP. Contohnya kayak buat cache ya, kayak buat caching. Contohnya yang kita pakai nanti adalah preference sama SQLite. Oke, sebenarnya ada lagi banyak, bukan ya, ada beberapa banyak lagi, ada
local storage lain lagi, ya kayak level DB, termasuk juga room yang barunya. Ya. Ini pokoknya data-data yang untuk di lokal, ya sifatnya lokal. Selain itu ada lagi service dan notification. Service ini apa? Service ini kita bakal pakai service kalau aplikasi kita lagi nggak tampil alias di dalam background, tapi kita tetap mau ngejalanin sesuatu. Ya. Contohnya mungkin kalau ada Bluetooth, ya, atau ada retrieval internet dari belakang ya beberapa kali kayak gitu. Notification tentunya kalian udah tahu ya, notification mah yang biasanya keluar di tray, ya itu push notification, nanti kita juga pelajarin. Oke, overall ini ya yang kira-kira nanti pelajarin. Kalau aslinya sih ada banyak banget lagi, itu lihat di documentation Google aja langsung ya. Cuma mostly ini ya, pertama yang 3 ini dulu deh ya, 3 ini yang menurut saya akan banyak berkutat kalian di sini. Harusnya yang user interface ya kalian udah dicontohin kemarin, dan saya assume sih harusnya minimal kalian udah nyobain juga tuh ya, udah nyobaran dan udah paling nggak udah bikin UI lah, nampilin halaman login atau apa ya. Saya assume kalian udah nyobain kayak gitu ya. Oke, jadi itu overview-nya. Kira-kira nanti yang harus pelajarin adalah ini. Dari sini saya mau langsung pindah ke project-nya ya. Jadi karena ini mobile app ya, dan sama seperti web app dan app lainnya, itu harus terjun langsung code ya, dan bikin kalau mau beneran bisa. Kalau enggak mah pasti bisa bohong-bohongan doang ya. Ini dokumen detail project-nya ya, nanti di-share di MS Team. Ya ini detail description-nya. Ini jadi nanti dokumen ini bakal saya update terus ya. Sekarang segini dulu supaya nggak terlalu banyak, karena saya yakin aja mungkin buat di digest juga cukup repot, cukup banyak ya. Lebih simpel. Oke, jadi nanti kalian project-nya bikin apa? Ya, bikin create an Android application udah pasti. Following requirement ya. Yang pertama, aplikasinya harus ada goal-nya yang jelas dan manfaatnya juga ya, kegunaannya. Jadi nggak cuma bikin aplikasi yang ya jadi tapi jadi sekadar tampilan doang, nggak tahu mau dipakai buat apa gitu. Ya, jadi intinya harus ada temanya dan kegunaannya. Ya. Terus yang nanti dinilai juga adalah UI komponennya for better user experience. Make sure kalian pakai komponen yang tepat ya. Sebisa mungkin jangan lupa ini adalah mobile ya, desain aplikasi kalian sesimpel mungkin dan seenak mungkin dipakai ya. Kemudian ini komponen-komponen yang harus ada minimal ya. Minimal ada tab, ada navigation drawer ya, sama bottom navbar. Ya kalau yang belum tahu nanti cari tahu aja nih apaan. Tapi saya rasa sih semua sebagian mostly udah tahu ya, dilihat dari apa istilahnya untuk ini. Oke, login. Apa fitur ya? Fitur minimal ada login logout ya. Ya, ini kan bakal connect ke internet. Nah, jadi kalian bebas ya, apakah mau pakai API sendiri atau mau pakai API dari yang lain. Ya. Kan kalian semester 5 ya, jadi harusnya dapat web juga ya, terserah apakah mau pakai Laravel bikin buat backend-nya API-nya atau mau pakai yang udah ada ya, yang free atau yang buat yang bayar juga silakan. Oke, list view ini pasti ada list view atau recycler view lebih tepatnya nanti ya, dan ngambil data dari network ya, atau dari cloud atau dari internet ya. Kita termnya sama di sini ya, network, cloud, dan internet. Nah, khusus yang ini, oh ya ini buat Firebase nih berarti. Firebase. Untuk loginnya doang. Nah, kalau yang ini boleh bikin API sendiri, ya create your own, sorry ya. Terus boleh juga pakai free
ataupun yang bayar sebenarnya nggak masalah juga ya, tapi nggak boleh pakai Firebase. Jadi datanya kita assuming kita pakai REST API harus ambil dari network ya. Kemudian make sure kalau misalkan aplikasinya pertama udah pernah sekali dibuka ya, terus dibikin kondisi nggak ada internet, itu waktu buka aplikasinya masih tetap tuh muncul data yang sebelumnya ya. Karena kalau kalian perhatiin aplikasi-aplikasi ya banyak yang most application kalau kalian udah pernah buka ya, misalkan Instagram, terus udah pernah buka cloud sekali, habis misalkan kalian nggak ada internet ya, buka lagi bukannya blank screen atau no internet ya, tapi dia masih tetap kasih gambar-gambar yang sebelumnya ada ya, sebelumnya udah pernah kalian load ya. Itu kenapa dibikin gitu ya, itu buat ningkatin user experience ya. Nah kalian bikin tuh nanti kalian bikin list view-nya itu bisa kayak gitu. Jadi itu disimpan di mana, kan nggak ada internet ya, itu disimpan di local storage tadi ya, di case. Nah satu lagi saya minta ada Google Map ya, contohnya buat isi alamat ataupun yang lainnya terserah kalau aplikasi kalian nanti kayak gimana ya. Oke, nah saya tahu mungkin cukup heavy di sini, mungkin banyak istilah-istilah yang belum kebayang ya, jadi nanti setelah ini ya silakan dibaca-baca lagi, didigest lagi ya. Nanti boleh ditanyakan, atau kalau mau sekarang ada ditanyakan juga boleh ya, atau kalau mau nanti di MS Team juga boleh ya. Nanti dibaca-baca lagi nih maksudnya apa. Jadi saya kasih sekarang supaya ada gambaran nanti apa sih outputnya, ujung-ujungnya kayak gitu, kira-kira apa yang kalian buat kayak gitu ya, dan materinya jadi udah jelas dari awal apa aja. Oke, ada mau tanya dulu nggak sampai di sini? Ya, outnya. Sebenarnya yang saya minta out yang sebenarnya nggak boleh itu cukup yang list view-nya ya. Kalau kamu ada yang lain-lain lagi, misalkan ada list view, ada out, ada profile. Ya profile kalau mau dari Firebase boleh aja ya. Jadi yang nggak boleh itu yang list view. Ya, yang list view saya pengen dari internet. Ya, karena assuming kalau kalian udah bisa list view, yang lainnya ya bisa lah ya. Sebenarnya pengen itunya doang. Karena heavy-nya di list view-nya itu. Ya. Karena kalau pakai Firebase semua itu nggak dapat apa feel networknya beda jauh. Firebase kan cukup simple ya, interface-nya udah bagus banget. Oke, nih bagus ya, jadi clear. Ada lagi yang mau tanya? Nah sekarang buat working requirement ya. Jadi ini dikerjain paling banyak 6 orang ya. Paling sedikit terserah ya, boleh sendiri. Ya cuma saran saya sih tetap berkelompok aja. Jadi bisa dibagi-bagi dan bisa ngerjain dengan fitur yang lebih banyak lagi ya. Karena Android ini kan patch-nya bisa dibagi-bagi secara default, udah dipisah ya. Per activity paling nggak bisa kerjain sendiri tanpa bentrok. Nah, terus nanti project-nya ini simpennya di mana? Simpennya di GitHub. Jadi kalian nanti bikin private repository ya. Private repository. Jadi nanti minimal sebenarnya terserah ya, kalian mau update siapa ada commit mau langsung di-push ke repo-nya boleh, tapi minimal paling enggak kalau ada update page atau features ya kalian push aja kayak gitu ya, kalian push ke GitHub-nya. Jadi bukan maksudnya nggak di akhir ceplok sekali kayak gitu ya, jadi per itunya dibikin
ya, per itu di-update aja. Jadi nanti commit-nya kelihatan, ya. Terus karena commit-nya kelihatan, dalam arti nggak usah berarti ceritanya jadi perfect gitu, nggak apa-apa. Ya, misalkan awal-awal jelek, terus belakang-belakangan ada commit-commit baru yang ngebenerin commit-commit lama, nggak masalah. Ya, itu. Jadi intinya nggak usah ragu untuk open your code. Ya. Terus nanti invite ini ya, ini akun GitHub saya buat belajar di sini ke repo kalian, dan jangan undang yang lain, jangan undang orang lain lagi ya karena private. Habis itu posting list nama kelompok kalian sama link ke reponya ke MS Team ya, karena kita nanti bakal pakai MS Team, cuma ini nanti saya kasih linknya MS Team-nya. Nah, use GitHub README to explain. Jadi anggap aja kalian benar-benar bikin semua manage sebuah repository ya. Jadi README-nya itu menjelaskan, jangan Flutter deh, bingung bentar. Menjelaskan tentang project kalian apa nih, repo ini tentang apa. Ya, mungkin kalau misalkan kalian nanti bikin aplikasi tentang pesan makanan, ya tulis aja. Ini project ini adalah project mata kuliah mobile programming, ya temanya tentang ini, ada fitur apa aja. Mungkin mau kasih screenshot-nya silakan di sini. Ya. Oke, sampai sini ada mau tanya dulu untuk project-nya? Atau oke? Oke, kalau udah ya, mungkin kalau emang belum ada pertanyaannya, mungkin masih bingung juga mau tanya apa, ya nanti silakan dibaca-baca lagi, diolah lagi, ya nanti ditanya lagi aja di MSN kalau masih ada yang nggak jelas. Nah, ini jadi sengaja bikin GitHub ya, supaya yang belum pernah nyoba paling nggak nyobain, ya supaya nanti pas KP udah nggak kayak orang baru pertama kali pakai GitHub. Nah, sekarang berikutnya saya mau bahas tentang option-option di ini ya, di Android. Nah, jadi kan di Android itu banyak banget ya optionnya untuk bikin aplikasi yang sama ya. Ini gambarannya juga ya supaya kalian lebih tahu. Jadi misalkan untuk yang programming language aja kan sekarang ada Kotlin ya, ada Java, ada Kotlin. Ini saya sempat tulis Kotlin, kenapa terus disilang ya. Ini karena kemarin ternyata kan di sini disaraninnya Java aja. Ya udah, jadi kita ikut aja Java ya. Setelah saya pikir sih ya make sense juga ya, jadi supaya kalian fokusnya ke Android-nya dulu aja ya. Jadi pakai Java dalam arti mungkin itu kalian lebih comfortable ya. Jadi untuk programming language Java aja. Nah, sekarang untuk network call-nya ini ya. Ini ada paling enggak ada 3. Saya sebenarnya sih ada banyak lagi, cuman ini yang basic ya, 2 ini yang cukup favorit ya. Nah, terutama retrofit ya, retrofit sih favorit. Ini kalau mau dipakai pakai aja. Kemudian untuk asynchronous library ini juga ada banyak ya, ada Asyntax, RxJava, dan Coroutine. Nah, Asyntax ini default-nya, dan setahu saya udah deprecated, saya penggantinya nanti belum tahu juga. Saya belum sempat ngecek lagi apa yang paling baru sekarang. Tapi artinya kalau mau pakai ini, pakai aja. Yang Coroutine jangan ya, karena
Coroutine itu kan dibikinnya pakai Kotlin. Ini sebenarnya bagus ya, it's very good. Cuma karena pakai Kotlin, kalau kalian codingnya coroutine di Java itu bakal verbose banget ya. Verbose dalam arti codingannya bakal banyak banget di kalian. Nah, kemudian untuk arsitektur ya, ini sebenarnya opsional ya. Arsitektur ini opsional, cuma kalau kalian bikinnya dengan menggunakan arsitektur, ini ada nilai plusnya ya. Plain, ini istilah saya sendiri ya, nggak pakai arsitektur. Jadi paling nanti kalian codingannya gendut di activity sama fragment. Sisanya ini ya, ini MVP, ada nama MVP, MVI. Ini pilihan ya. Ini arsitektur yang sering dipakai di Android. Yang paling baru ini ya. Cuma kayaknya sih better pakai yang ini ya, supaya lebih primitif sedikit. Ini contoh arsitektur kan yang mungkin udah familiar, MVC ya, model view controller. Ini kan kalau di Laravel nanti dipaksa pakai MVC by default ya. Kalau mau yang lain sih bisa aja. Nanti kalau Android silakan kalian lihat-lihat lagi aja nanti kalau udah. Mungkin agak belakangan nggak apa-apa. Jadi pertama kalian bikinnya pakai ini dulu. Nanti pas udah pertengahan udah mulai enak codingannya. Ini lihat yang ini agak belakangan jadi nggak apa-apa. Terus jadi kesimpulannya apa nih, saya ngasih lihat kayak gini ya, ini supaya lebih aware aja ternyata tuh ya kita ada banyak pilihan lah, udah pasti ya, karena untuk develop sesuatu yang cukup banyak ya, tapi tetap aja nggak sebanyak JavaScript ya, JavaScript pusing, ini cukup balance ya. Jadi ini pakai Java, yang ini bebas ya, saya saranin sih retrofit aja dipakai. Yang ini kalian mau pakai apa bebas lah, ada kalian cari aja, terserah RX Java atau ini kalau udah deprecated juga boleh, atau udah pakai FX dan yang lainnya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Oke, iya, maksimal ber-6. Ya, paling banyak ber-6. Nah, ini novel kamu pakai versi berapa sekarang? Yang kamu pakai versi berapa? Halo? Ada nih novel yang nanya tadi. Oh, oke. Oke, sebenarnya gini, kalau kalian udah ada install Android versi sebelumnya sih, nggak apa-apa ya, pakai aja. Ya, cuma kalau emang belum ada, belum pernah nginstal, pakai yang baru aja kayak gitu. Simple itu aja. Ya. Paling kalau jaraknya udah setahun, ya itu update aja kalau udah setahun. Ya. Sebenarnya sih nggak masalah menurut saya untuk masih nggak beda jauh. Ya. Cuma kalau mau saran saya sih yang baru, yang belum pernah install sih langsung install yang paling baru. Kalau yang belum sebelumnya, kalau mau pakai itu boleh-boleh aja nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau mau sekalian update boleh. Ya. Make sure kalau dari saran saya sih jangan ketinggalan 1 tahun lah. Itu 1 tahun udah terlalu lama. Ya. Jadi kalau ragu pakai aja yang baru. Ya. Android Studio sebenarnya nggak masalah. Paling ada kemudahan-kemudahan yang pakai kalau dipakai di fitur baru. Yang ini juga nih yang mungkin agak berotot di awal, mungkin banyak yang nggak tahu istilahnya apa, beberapa mungkin paham juga, ya mungkin banyak yang nggak paham. Ya nggak apa-apa, nanti dipelajarin lagi, dilihat-lihat dulu ya. Sengaja memang saya kasih di awal supaya tahu lah
Ya, kalian bisa ngebayangin itu apa. Ya. Jadi ya kesimpulannya Android development-nya ada beberapa pilihan. Ya. Kayak gitu. Ini basicnya. Nah, terus untuk belajarnya, ya itu saran saya sih ikutin aja nih yang udah City ini nih, course UD5851 ya. Ini yang old ya. Ini kenapa tulis old? Sebelum saya ada link yang buat Kotlin ya, cuma kan ternyata kita nggak jadi pakai itu. Jadi saya hapus ya. Ini masih yang Java ya. Saran saya yang ini. Kenapa yang ini? Karena ini dari Google ya. Dan saya udah pernah ikutin sebagian ya. Sebagian yang lompat-lompat. Dengan step waktu itu saya udah pernah belajar ya. Nah itu waktu ngeliat itu sih, ngeliat course ini bagus ya, step by step. Jadi kalau untuk yang baru mulai itu enak banget nih ngeliat di sini ya, dibanding kayak saya dulu belajar maksud belajarnya pindah-pindah ya, karena source-nya juga nggak kayak sekarang udah benar-benar bagus. Dan terutama ini saran saya belajar dari sini aja ya, tapi ini saran ya, dalam arti nggak wajib ya, kalau kalian mau yang lain boleh-boleh aja ya. Saran saya sih ikutin aja, ini udah lengkap banget ya. Cepat-cepat kalian habisin lah ini ya, mungkin minggu keempat, minggu kelima udah targetin aja udah habis ya, ini dimakan ya course yang ini ya. Terutama kalau yang suka pakai video. Nah, kalau nggak ada yang tanya lagi, saya bakal lanjut lagi lebih ke arah arahan untuk belajarnya gimana nih. Ini kan ada banyak nih, mungkin kalian baru ketemunya ini doang dari kemarin, dan bersyukurnya udah cukup ditunjukin juga kemarin, jadi udah ada gambaran. Saran saya nanti buat belajarnya itu setelah selesai belajar UI itu langsung aja bikin proyeknya dulu ya, paling nggak bikin UI-nya. Tujuannya apa? Supaya kalian comfort dulu ya dengan development Android, dengan XML yang layoutnya ya, cara compile, error-errornya segala macam ya. Jadi nggak usah nunggu belajar sampai habis terus baru bikin project, nggak usah. Kalau udah ada UI-nya langsung dibikin dulu aja ya. Jadi yang ininya nih, yang tampilan-tampilan gitu, ini udah bisa dibikin dulu aja, walaupun datanya belum ada misalkan, atau pakai data dummy dulu kayak gitu ya. Jadi yang penting getting comfortnya dulu, karena ini emang entry point-nya di sini sih ya. Terus setelah UI, kalau udah coba bikin UI mana itu bebas aja ya, sisanya bebas, fine, terserah kalian ya. Saran saya apakah mau langsung network dan lainnya, main-main aja di situ boleh ya. Oke, itu jadi tipsnya, karena kalau lihat dari sini kan kayak gini ya, jadi jangan nunggu sampai pertemuan 11 baru belajar fragmen, nggak mungkin, karena pasti udah ketemu dulu dengan fragmen sebelumnya ya. Jadi jangan nunggu sesi 6, ini mah nggak bisa ya kayak gini ya. Ini harusnya sih semuanya udah dibabat paling nggak pertemuan 6, pertemuan 5, pertemuan 6 ya, syukur-syukur pertemuan 4 ya. Yang ini ntar boleh lah location service ini. Paling nggak yang tadi nih, yang ini desain udah awal-awal dimakan semua nih ya. Kalau udah dapat ini udah enak. Oke, ada yang mau tanya dulu atau ada komen? Silakan.
Oh iya, kemarin sempat dibahas sama Pak Asvin yang ini ya, kalau nggak saya ingat. Yang constraint kan nggak apa, dia bilang apa ya, nggak boleh apa nggak apa ya. Dari saya sih kalau constraint pakai aja nggak apa-apa ya. Yang constraint letter ini karena ini yang paling baru dan menurut saya sih paling untuk beberapa case nih one of the best ya, walaupun nggak selalu ya. Tapi untuk bikin tampilan yang kompleks ya, ini dia bisa lebih optimas dibandingkan yang lainnya ya. Nah itu reasonnya kalian coba cari tahu aja tuh kenapa constraint untuk beberapa case, terutama yang kompleks-kompleks, dibandingkan pakai ini sama ini digabung-gabungin itu dia lebih better. Ya, itu nanti kalian coba cari tahu aja. Tapi bukan berarti constraint itu better di segala hal ya. Mungkin mostly better di hampir di semua komponen karena mostly kan komponen ribet. Ya cuma ada tetap beberapa case better pakai ini. Ya cuma maksudnya intinya untuk di project yang ini dipakai aja. Nggak masalah. Karena udah common. Kalau nggak pakai malah ketinggalan. Oke, kalau nggak ada yang tanya, sekarang saya masuk ke pretelan ya. Oh iya, sebelumnya ada yang kelupaan nih, satu lagi. Ini di awal. Ya. Life cycle. Yang coding pasti udah ketemu ini. Ya. Ada on, create. Beberapa ini saya simplify on. Destroy. Ini kan Android life cycle kayak gini ya. Ada on create, jadi ini codingan-codingan yang bakal dipanggil waktu activity-nya itu di create. Ya, ini yang fragment kalau nggak salah ya. Oh, nggak ini activity benar. Oke, inilah cycle nih. Jadi ini on create, kan kayak kemarin di contohnya ini, kata on create itu yang void main, mirip kayak mainnya walaupun bukan. Ya, habis itu dia bakal eksekusi all start on resume. Ya. Ya, on create ini kan salah satunya adalah ketika aplikasi dibuat, ya, dipanggil, on resume waktu mau tampil, on pause waktu udah nggak tampil, ya, ada on stop lagi sama on desktop waktu udah di clear application-nya. Nah, biasanya ini kelihatannya gampang, ya, oh cuma begini. Cuma nanti saya harap kalian bikin aplikasinya yang bagus, ya. Saya harap bisa yang bagus dan nggak sekedar jadi doang, karena aplikasi yang bagus nanti itu bakal memperhatikan life cycle ini. Ya, dalam arti saya mau bilang itu akan beda ya. Saya harapin beda kalian dengan orang yang cuma maksudnya kursus atau kayak gimana yang bikin aplikasi jadi tapi dihandesin tuh kayak performance-nya jelek ya, untuk beberapa case ngabisin baterainya cepet ya, itu karena nggak dihandle di sini ya, di sini nggak dihandle dengan better, atau untuk beberapa case jadi nge-crash aplikasinya ya. Itu banyak beberapa thing uh, yang pengaruh karena ini, dan itu biasanya nggak dibahas di awal ya, atau kalian nggak akan ketemu masalahnya dengan
membaca doang. Biasanya pas sudah nyoba-nyobain baru ketemu masalahnya di belakangnya. Pas awal biasanya kelihatannya gampang, ya kayak gini. Dibaca, oh ini pas buat bikin ini pas buat tampil berarti codingannya nanti saya taruh sini nih buat nampilin. Nanti seiring waktu itu diharapin kalian perhatiin ini juga ya, life cycle. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, saya lanjut lagi langsung ke pertama, buku. Ini bukunya kalian itu kan pakai yang ini ya judulnya Head First Android Development. Ya. Oke, by the way, Head First ini buku yang menurut saya itu bagus banget ya, karena dia modelnya berbeda dengan buku-buku biasa. Ya, dia ada gambarnya dan banyak lebih bahasanya itu lebih cerita dan lebih persuasif menurut saya. Jadi akan enak banget, akan mudah buat dibaca. Selain itu juga dia bakal setiap beberapa materi dia bakal kasih pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi di mana saya saranin kalian coba jawab pertanyaan itu supaya make sure yang dibaca itu paham ya, dan ini bagus banget. Dan sebagai tambahannya, saya yang ini belum baca semuanya ya, tapi kenapa saya bilang bagus karena sebelumnya itu saya udah baca Head First yang Object Oriented Analysis dan Design. Ya, ini buku ini bagus banget yang buat yang belum belajar OOP. Ya bukan buat belajar OOP, buat yang masih belum paham OOP. Karena OOP ini nanti bakal kepake banget ya di Android ini, dan termasuk juga tentunya framework lain ya Laravel nanti juga ada ya. Jadi kalau kalian ngerasa OOP itu masih belum paham, salah satu tandanya belum paham adalah ngerasa kalau kok codingannya tambah banyak, saya lebih prefer yang biasa ya, atau cuma taunya setter-getter doang ya, nggak tahu yang lain ya, atau bikin inheritance nggak tahu kegunaan ya kayak gitu ya, cuma tahu oh ini diturunin nanti dia bisa kayak begini menurut sifat orang-orang tuanya, tapi nggak tahu, belum pernah ngerasain codingannya dengan OP menjadi lebih pendek. Nah, saran saya ini baca ini ya. Ini bagus banget sih. Ya, saya nggak wajibin buat ya, kalau sebenarnya sih kalau saya ngajar OOP sih bukunya saya ganti ini ya. Saya kasih kalian. Ya. Ini bakal kepake juga nih buat sampai ke skripsi ya. Karena apa? Karena di skripsi kan ada kelas diagram tuh. Nah, itu kebanyakan banyak yang nggak bisa tuh bikin kelas diagram, padahal ada codingannya. Jadi mahasiswa banyak yang nggak ngerti hubungin codingan sama kelas diagram ya, karena pas kelas diagram nggak pernah diajarin codingan, dan pas codingannya nggak pernah diajarin kelas diagramnya. Jadi kalau belajar sendiri kan kebanyakan pada nggak itu ya. Nah, ini dikasih contohnya nih bagus banget ya. Ini saran saya sih baca aja nih habis ini, wajib sih sebenarnya ya kalau buat saya. Ini benar-benar bagus ya, nanti dilihat-lihat dulu aja ya, bukunya dibaca-baca, silakan kasih komen sendiri aja nih ya. Ini saya bacanya pas sudah kerja ya, kalau pas kuliah enak banget ya. Ya, pertanyaan pertama yang buku ya. Ada yang mau tanya lu sampai di sini buku? Ya, ini Head First ya, model-modelnya kayak begitu semua. Ya, ada banyak. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut lagi ke potongan-potongan berikutnya ya.
Contohnya memilih button. Oke, contohnya nih ya, kita belajar button, bukan belajar ya. Ini ada button dan cara ngekliknya. Saya yakin beberapa udah ada yang nyobain juga. Ini kan ceritanya kita bikin button nih, pakai XML. Ya. Terus dikasih ID. Nah, terus di codingan di Java-nya, kita akses kan nih, mau akses si XML tadi kan pakai nih, find view ID. Cari dong, gue mau ambil si dia nih, button ID. Terus ditampung ke variable button. Nah, button.set klik listener. Nah, ini kan buat handle kalau kliknya. Terus nanti codingan kalian kan taruh sini ya. Kalau misalkan mau munculin message box, berarti nanti kalian codingannya sini kan ya. Misalkan message box.show atau misalkan mau navigasi kemana, berarti kan di sini nih nanti ya. Intent apa, terus ya codingan navigasi ya, start intent kayak gitu. Nah, saya minta sih nanti kalau Android ya, selain tahu cara makainya, itu paham juga tuh codingannya. Jadi jangan cuma tahu, oh kalau mau ngeklik button caranya kayak gini, nanti pokoknya bikin aja kayak gini, nanti kita tinggal taruh di sini udah jalan ya. Nah, terus padahal kalian nggak ngerti nih di sininya, ini apa nih new view dot on click listener on click view v ya. Saran saya sih nanti dipelajari juga nih maksudnya apa sih nih kayak ginian misalkan ya. Ini contohnya ya, ini contohnya button. Dipelajari juga nih maksudnya apa tuh kayak ginian ya. Terus apa bedanya? Kenapa? Apa sih bedanya orang yang paham kayak begini ada paham bukan paham semuanya dengan yang nggak gitu paham, pokoknya ceprok-ceprokin aja. Nah itu nanti ada case tuh ya, gimana kalau orang yang paham ya dia bakal tahu nih, oh ini waktunya saya buat ngeset ini jadi nol ya, ini waktunya habis ini kan habis ngeset nih, nanti kalau udah nggak dipakai saya perlu set lagi nih. Nah itu ada bedanya misalkan kayak gitu ya. Jadi ya nanti bakal banyak sih karena codingan Android itu selain button, recycle view dan lainnya mungkin kalian akan banyak codingan-codingan yang template ya, yang mungkin kalian kopas-kopas juga. Terus aplikasinya jalan ya, tapi make sure kalian kan kalian harus paham juga nih ya, behind the scene-nya itu apa. Bukan behind the scene ya, ini artinya ini cara baca codingan itu kayak gimana. Nah, kayak gitu. Yang ini sih nanti bisa auto complete ya sama si Android-nya, Android Studio-nya. Tinggal klik new, kontrol spasi, ya biasa langsung ada nih, ceplok langsung jadi yang segini. Cuma nanti kalian pelajarin nih, yang itu semuanya di biasa dipahami. Ya. Itu yang peratelan berikutnya lagi.
Kalau nggak ada, berikutnya kita masuk ke tentang di kelasnya ya. Untuk MS Team-nya nanti saya post di Binus Maya ya. Untuk linknya nanti kalian lihat di situ aja key-nya apa, kodenya apa, supaya bisa langsung join. Nah nanti untuk MS Team kan kita sebelumnya udah pernah pakai MS Team ya di mata kuliah yang lain atau semester sebelumnya? Atau baru pertama kali? Udah, Pak. Udah ya, okay, good. Oke, jadi nanti kita pakai itu juga ya untuk kalau ada nanya dan oke komunikasi either itu apakah nanti ada kuis kalau ada ya, kalau nggak ada oke itu buat komunikasi. Nah, nanti untuk kedepannya kalau sekarang kita bahas tentang ini ya proses belajar. Jadi kalau kalian mau ada perlu discussion yang sifatnya video call, itu boleh aja ya walaupun lagi nggak jadwal video call. Ya, saya bisa available itu ya di jam yang sekarang ya, itu jam 11 sampai jam 12 aja. Ya. Dalam arti kalau mau lewat ya boleh juga, cuma kan kasih buffer aja. Ya, jadi jam 11, anggap aja jam 11. Ya. Dan itu nggak wajib semuanya ikut, jadi yang kepengen aja. Yang kepengen silakan, kalau silakan ada yang sesuatu yang didiskusikan. Ya. Cuma saya minta sih diskusinya itu benar-benar sesuatu yang discussion yang memang sifatnya sulit untuk di solve atau lebih ke arah sifatnya nggak tahu benar atau salah ya. Beda kalau misalkan error ya, error kita tahu kalau misalkan nggak error benar, error salah ya. Cuma misalkan mau diskusi tentang library itu kan nggak ketahuan tuh mana yang bagus ke depan ke berikutnya ya, yang kayak gitu-gitu boleh ya. Nah terus apalagi disaranin juga sih paling nggak kasih tahu minimal H-1 lah ya biar saya bisa prepare. Cuma kalaupun nggak siap H-1 mau langsung jam 11 juga boleh, cuma saya nggak saranin, saya takutnya kelewat nanti jamnya ya. Mendingan sih H-1 dikabarin aja ya, jadi itu boleh. Terus saya rapin lagi juga selain itu kalau ada mau nanya ke MS Team boleh-boleh aja ya via chat kayak gitu. Cuma saya nggak bisa respon cepat ya, saya responnya mungkin malam atau mungkin bisa besoknya lagi juga kayak gitu. Terus kalau ada yang nanya gimana bagusnya, ya bagusnya sih tanya aja kalau emang ada pertanyaan-pertanyaan yang open, ya tanya aja di grup ya, tanya di grup dan nggak harus nunggu saya yang jawab, yang lainnya jawab, itu juga bagus banget, malah bagus kayak gitu ya. Jadi bentuknya ada diskusi ya. Karena belajar yang kayak gitu kadang mungkin kita suka malu atau malas ya, jadi ya itu harus dibiasain aja karena mindsetnya jangan ada satu sumber yang benar ya. Mungkin kadang kalau temen yang jawab meragukan atau apa, ya itu kalaupun salah, kalaupun meragukan ya bukan meragukan ya jangan ragu ya. Kalaupun salah ya nggak apa-apa, misalkan temennya salah jawab terus jawabannya nggak sempurna kan, ya dari saya jawabannya juga nggak sempurna, tapi paling nggak kalian belajar discussion kayak gitu ya. Belajar mengolah informasi yang belum tentu benar ya, karena dari saya pun juga belum tentu benar sebenarnya ya. Karena nanti kalau pas di kerjaan itu bakal banyak diskusi ya, dan di mana diskusi itu kan sama teman-teman ya, mungkin memang jawaban-jawaban atau solusi dari teman-temannya itu belum tentu benar ya, even dari leadernya pun juga belum tentu benar. Jadi artinya kamu dari kalian, dari kita harus mereview lagi tuh ya. Jadi kita belajar nanya sekaligus belajar gimana cara mengolah informasi ya, yang tentunya belum tentu benar ya, karena kan kita mostly mungkin mindsetnya dari waktu sekolah-sekolah kan ada satu sumber yang benar, jadi tinggal oh itu benar, itu pasti benar, tinggal diceplok-ceplokin aja, masukin ya. Nah sekarang ya mulai coba lah dibiasain berubah ya, ya kita coba berubah karena ya itu ngaruh banget buat nanti kalau udah kerja ya, masa discussion. Jadi nggak usah ragu ya kalau mau
Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak gimana, yang mau via chat, ditanya-tanyain aja. Ya daripada nunggu saya hari Sabtu atau saya balasnya lama, temennya balesin aja. Ya. Terus mungkin juga kalian, sebenarnya saya nggak wajib, bukan berarti kalian wajib nanya di grup ya. Kalau kalian mungkin kan ada yang udah ada grup sendiri, atau lebih nanya private ke temennya, itu juga boleh-boleh aja. Ya. Bukan berarti jadi harus diskusinya di sini. Cuma bedanya kalau diskusinya di sini saya bisa lihat, ya saya bisa lihat. Jadi kalau misalkan ada yang menarik atau apa, ya mungkin bisa diangkat atau bisa diarahin kayak gitu sih bedanya. Ya, ya Indian sih terserah kalian ya, itu mau diskusi di mana terserah. Ya. Cuma kalau mau di grup, ya silahkan, dan saya encourage buat aktif juga yang lain. Ya, kayak yang sebelumnya enak tuh, ya, banyak yang aktif gitu di kelas sebelumnya semester kemarin. Oke, deadline project-nya ini assuming 2 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelum minggu terakhir. Tanggal pastinya sih nanti saya post ya. Cuma kalau kalian buat sementara, targetin aja itu kelar tanggal 10. Bukan tanggal 10, pertemuan ke-10. Ya. Karena nanti di 2 minggu terakhir atau 3 minggu terakhir itu bentuknya jadi kalian presentasi ya ke saya. Tentunya online, dan yang presentasi cukup satu kelompok itu aja, jadi yang lain nggak usah ikutan. Jadi kelompok A lagi presentasi, yang lainnya nggak usah ikut. Ya, saya tanya-tanya aja di situ. Ini EP Android ya maksudnya, Mario? Oke. Minimal, saya minta kalau bisa minimal 21. Coba handle sampai minimal API 21 bisa nggak kayak gitu. Cuma kalau misalkan nanti susah, ya naikin aja. Ya. Naikin ke 24, ya atau apa. Ya. Saran saya sih kalau bisa sih 21 lah, apalagi kalau aplikasinya nggak aneh-aneh. Ya. Jadi makin luas ini juga ngaruh sih ya, kan nilainya nanti makin itu yang gede, jangkauannya makin bagus. Ya. Karena API 21 sebenarnya ada, kalau so far saya lihat sih, ada perbedaan itu biasanya di antara API 21 ke bawah, 24 ke bawah, sama 29 ke bawah. Itu region yang biasanya aneh-anehnya di situ tuh. Kayak ada klasternya lagi. Jadi kadang ada yang muncul, masalahnya itu munculnya di API 22, 24, di 21 nyaman. Tapi ada juga yang bermasalah di API 21, di API lainnya aman, kayak gitu. Oh iya, sama itu kemarin bedanya juga. Untuk developnya apakah di apa emulator atau device? Saran saya kalau yang ada device mah di device aja, ya. Ya kenapa? Supaya lebih cepat compile. Jadi nggak perlu jalan emulator. Jadi kalau yang punya device, yang pertama di device dulu aja. Nanti pakai emulator buat apa? Pakai emulator itu buat compare resultnya. Ya misalkan mau nyoba di API 21, kalian nggak punya device itu baru pakai emulator kayak gitu. Ya. Cuma kalau yang nggak punya device ya mau nggak mau pakai emulator ya nggak apa-apa. Ya harus pakai emulator. Pakai apa lagi? Ya karena kan apa? Emulator sekarang juga udah cepat, jauh lebih cepat dibanding yang waktu awal-awal keluar. Ya udah beda banget. Saya nggak tahu ya kalau emulator yang macam kayak gitu apakah masih lebih cepat atau enggak. Nanti coba-cobain aja.
Dulu lebih cepat yang pakai BlueStack itu sih. Tapi sekarang kayaknya sama kali ya. Beda. Nanti kalian coba-cobain aja lah. Gitu. Oke, kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Saya sambil bikin apa buat MS Team ya. Ya, yang 3 fitur itu harus ada dan minimal. Ya, artinya minimal. Terus artinya minimal apa? Ya berarti maksimalnya terserah kalian ya, mau ditambah-tambahin disesuaikan ya. Dibahas tadi ini. Yang 3 ini harus ada benar. Cuma nanti ada fitur-fitur lain yang makin banyak makin bagus ya. Karena kan susah juga nih kan masa navigation drawer kosong ya. Bottom navbar kan masa kosong. Tentunya kalian di selain 3 ini pasti masih ada lagi ya. Supaya tujuannya jelas dan clear juga. Goalnya. Oke, kalau gitu saya recap ya. Yang tadi overview-nya ini ya pokoknya kalian bagi 3 dulu aja lah nih. User interface, network, dan data. Kira-kira nanti ada ini ya pokoknya. Terus pokoknya nanti kalau udah belajar user interface, kayaknya udah mulai nyaman, ya langsung aja coding dulu. Ya nggak usah, saran saya sih nggak usah belajar ini dulu deh ya. Coding-coding dulu aja, nanti kalau udah mulai comfortable dengan Android development-nya, baru lanjut ke sini. Ya, makanya gunanya teamwork buat dibagi-bagi. Ya, ini fiturnya juga dibagi-bagi aja nanti. Ya, kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya review juga opsinya ada banyak. Ya, tapi kita pakainya ini Java, ini bebas. Ya, ini bebas juga kecuali ini. Kalau mau pakai sih sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kalian menyiksa diri sendiri kalau korotin. Ya. Kalau korotin pakai Java ya, korotin pakai Kotlin sih oke. Arsitektur ini akan ada nilai plus ya, dan saran saya tetap ya, arsitektur ini better dikerjain setelah kalian udah bikin network dan storage
Ya, jadi bikin aja polosan dulu, nanti baru di refactor istilahnya, di coding ulang kalau mau pakai arsitektur itu boleh. Ya. Kemudian untuk role-nya, untuk role di kelas, oh ya sebelumnya ini deh, ya saya lurusin lagi Kotlin ya. Kotlin nggak dipakai bukan berarti Kotlin itu jelek, ya Kotlin itu bagus banget menurut saya, terutama untuk Android, ya. Dan udah jadi first language-nya buat Android, bahkan dari Google juga udah Kotlin ya, itunya supportnya Kotlin. Untuk di Android development dia udah lebih banyak yang pakai Kotlin juga ya. Dan kalaupun belum, kayak udah lebih banyak deh kalaupun itu, tapi yang pakai tuh makin banyak terus ya. Tapi kalau untuk keseluruhan ke web dan yang lainnya Kotlin belum ya, karena masih mulai ya, dia lagi mau mulai ke back end-nya, ada Kepler dan yang lainnya ya. Sebenarnya apakah Kotlin itu bagus? Itu bagus juga kalau dipelajarin ya, karena sebenarnya jadi belajar codingannya itu codingan yang bersih ya. Jadi belajar, kalau kalian habis Java, kalian nyobain Kotlin itu pasti akan ada berasa lebih strict, banyak rule-rule-nya ya, nullability segala macam. Itu sebenarnya bagus banget sih nanti kalau kalian pelajarin juga ya Kotlin. Ya setelah ini tapi. Nah, itu jadi supaya make sure deh kita tujuannya pakai Java, bukannya Kotlin yang jelek, tapi supaya kalian fokus ke Android-nya dulu ya, instead of language. Terus untuk ini project-nya ya, nanti saya share di MS Team. Ini saya tunggu paling telat minggu depan ya, yang udah ada nama-namanya ya. Jadi supaya ini udah ada NIM namanya. Sama satu lagi, kalau untuk di kelas, selama perkuliahan nanti kalau ada perlu Vicon silakan ya, hubungin aja. Paling telat H-1, nanti saya available jam ini 9 ya, 9.20 ya, sampai jam 11 sampai jam 12, ya 12 lewat juga nggak apa-apa sebenarnya. Terus kalau ada yang tanya, ya tanya aja di grup. Ya, tanya di grup dan diskusi di sana. Tapi itu balik lagi itu opsional. Ya, bedanya kalau kalian diskusi di situ, saya bisa ngelihat dan bisa kasih follow up.